Advertising. Saya Doni Putra Pertama, selaku Direktur Utama. Saya Denisa Mayora, selaku Divisi Media. Saya Atita Putri Fatima, selaku Account Service. Saya Farul Ananda, selaku Divisi Kreatif dan Produksi. Saya Fikri Bogi Ramadan, selaku Divisi Pemasaran. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bisnis plan dari Logic Advertising. Logic Advertising didirikan pada tahun 2021 yang merupakan sebuah perusahaan yang memberikan layanan untuk menciptakan ide-ide dalam hal promosi produk atau jasa baru yang membuat perencanaan dan menangani pembuatan iklan untuk klien. Logic Advertising dipimpin oleh seorang direktur, yaitu saya sendiri, Doni Putra Pratama, sebagai Direktur Logic Advertising, yang memiliki wewenang untuk membuat semua keputusan yang ada dalam Logic Advertising dalam menjalankan bisnisnya. Di sini saya dibantu oleh 4 divisi lainnya, yaitu ada divisi kreatif dan produksi. Di sini divisi kreatif merupakan divisi yang menangani pembuatan rancangan atau desain kreatif dalam bentuk visual berupa gambar atau foto, serta naskah, teks iklan. Sedangkan divisi produksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merealisasikan gagasan kreatif ke dalam bentuk materi iklan. Dalam divisi ini juga menangani pembuatan gambar, foto, merekam, atau melakukan syuting iklan tersebut. Di mana divisi kreatif dan produksi ini dipimpin oleh Farul Ananda Tuburfon sebagai ketua divisinya. Selanjutnya itu ada divisi media. Divisi media dipimpin oleh Denisa Mayora Santoso yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penentuan media periklanan yang akan dipilih atau digunakan, menjadwalkan munculan iklan, serta menghitung biaya yang diperlukan untuk menggunakan media tersebut. Divisi ketiga yang ada dalam Logic Advertising yaitu divisi pemasaran. Dalam divisi ini dapat 2 bagian, yaitu riset pemasaran dan konsultan pemasaran. Riset pemasaran bertanggung jawab untuk mencari informasi mengenai kondisi pasar, persaingan, dan juga tanggapan dari klien terhadap iklan yang telah ditayangkan. Sedangkan konsultan pemasaran bertugas memberikan jasa konsultasi dalam bidang pemasaran. Pada divisi pemasaran ini dipimpin oleh Fikri Bogi Ramadan. Selanjutnya yaitu Account Service, di mana Account Service ini dipimpin oleh Atita Putri Fatimah yang memiliki tugas dan tanggung jawab menangani urusan pemasaran jasa periklanan Logic Advertising. Tugas utama dari seorang Account Service yaitu mencari klien baru berupa perusahaan atau pengiklan dengan mengajukan penawaran pada perusahaan tersebut. Selanjutnya itu mengenai perizinan. Perizinan yang dilakukan oleh Logic Advertising antara lain berupa perizinan di wilayah sekitar. Hal ini karena lokasi kantor Logic Advertising berada di lingkungan kompleks, maka perizinan yang dilakukan hanya disertai keterangan dari pihak RT atau RW setempat. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu adalah gambaran umum pasar. Nama dari produk kami yaitu adalah Logic Advertising, di mana kami bergerak dalam bidang layanan jasa. Adapun hasil iklan yang kami produksi yaitu dalam bentuk dalam bentuk foto maupun video. Manfaat utama dari Logic Advertising ini sendiri yaitu adalah sebagai penyedia jasa pembuatan iklan dan pemasarannya. Adapun manfaat turunan yang dapat dihasilkan dari Logic Advertising kami ini sendiri yaitu adalah sebagai jasa konsultasi periklanan. Selanjutnya adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini dibagi menjadi 3, yaitu segmen geografis, demografis, dan segmen psikografis. Yang pertama adalah segmen geografis. Logic Advertising ini sendiri berada di wilayah Cepu, Blora, Jawa Tengah, di mana lokasi tersebut berada di dekat wilayah perguruan tinggi seperti PMAK Migas dan banyaknya UMKM di daerah sekitar. Yang kedua yaitu adalah segmen geografis. Segmen yang kedua yaitu adalah segmen demografis, di mana Logic Advertising ini sendiri yaitu adalah jasa yang digunakan oleh semua kalangan masyarakat tanpa membedakan usia, agama, suku, ras, dan gender. Adapun survei pasar yang telah kami lakukan yaitu
Dari hasil wawancara dan beberapa orang dapat disimpulkan bahwa iklan merupakan suatu hal yang penting dalam memasarkan sebuah produk atau jasa. Di mana dengan adanya iklan, masyarakat lebih mengenal dan mengetahui tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Bentuk iklan yang digunakan oleh sebagian orang itu tergantung dari kebutuhan masing-masing. Ada yang berupa foto, video, ataupun keduanya. Tetapi kebanyakan orang menyukai hasil iklan dalam bentuk video, karena dinilai lebih menarik atau lebih mudah diingat. Untuk saat ini, iklan lebih banyak dilihat di media sosial. Sehingga dalam mengiklankan sebuah produk, lebih menarik apabila diiklankan di sosial media. Hal ini karena di masa pandemi, seperti sekarang ini, banyak orang yang menghabiskan waktu untuk menggunakan sosial media. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diiklankan di TV maupun media cetak. Harga yang ditawarkan oleh jasa periklanan kami, menurut beberapa survei mengatakan bahwa harga tersebut sudah sesuai dengan pelayanan yang kita berikan, karena dilihat dari kerumitan dalam membuat iklan dan memasarkan sebuah iklan. Tentunya jasa layanan kami, yaitu logic advertising ini, membantu dalam usaha, khususnya dalam hal memasarkan produk. Adapun masukan yang diberikan yaitu untuk menambahkan informasi lebih lanjut mengenai jasa periklanan kami, dan pastinya lebih meningkatkan soft skill copywriting, sehingga iklan menjadi lebih menarik. Yang terakhir yaitu ada segmen psikografis, di mana dengan banyaknya UMKM dan perintis usaha, sehingga banyak masyarakat yang membutuhkan jasa pembuatan iklan untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, strategi pemasaran perusahaan dan bersaing. Yang pertama ada produk. Produk yang dihasilkan oleh logistik advertising yaitu berupa sebuah iklan untuk suatu bisnis usaha atau perusahaan dari customer. Logic advertising menyediakan dua pilihan paket, yaitu yang pertama ada paket satu, ini berupa paket foto, di mana output yang ditawarkan oleh pihak agensi yaitu berupa foto. Foto produk akan dibuat semenarik mungkin dan seinformatif mungkin sehingga masyarakat yang melihat iklan tersebut akan tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Paket 2. Paket 2 ini berupa paket video di mana output yang ditawarkan oleh pihak agensi yaitu iklan dalam bentuk video. Video yang dibuat tentunya akan dibuat semenarik mungkin di mana akan memadukan unsur gambar dan unsur grafis yang bagus. Tidak hanya ada dua unsur tersebut, pihak agensi akan memasukkan unsur suara dan unsur gerak sehingga video tersebut lebih menarik perhatian. Video tersebut akan dibuat dalam beberapa menit saja tergantung permintaan customer dengan meninggalkan kesan dan pesan untuk masyarakat agar tertarik dan ingin membeli atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Kemudian iklan tersebut nantinya akan dipromosikan melalui media pilihan di mana media pilihan ini dipilih tergantung dari permintaan konsumen, bisa berupa media cetak atau media sosial. Selanjutnya ada strategi price. Harga yang ditawarkan oleh logic advertising sangat beragam, tergantung pilihan paket yang dipilih oleh customer. Logic advertising memiliki beberapa paket iklan dengan harga sebagai berikut. Paket pertama, paket foto, yang mana include talent atau influencer, start from 750.000. Yang kedua, non-talent, start from 500.000. Paket kedua, paket video, yang mana kalau include talent, influencer, start from 2 juta per menit. Kalau non-talent start from 1.500.000 per menit. Yang ketiga ada strategi promotion. Strategi ini digunakan oleh logic advertising agar produk yang ditawarkan dapat dikenal oleh customer, yaitu melalui beberapa cara diantaranya advertising iklan. Promosi dalam bentuk iklan dilakukan oleh logic advertising melalui media berikut: media cetak, brosur, spanduk, poster, iklan, majalah atau koran, media sosial, Instagram, WA, Telegram, TikTok, Twitter, YouTube. Yang selanjutnya ada sales promotion. Logic advertising melakukan promosi melalui acara atau pameran yang digelar di tempat keramaian, di mana customer produk berada dan juga dilakukan penjualan di tempat. Yang terakhir ada personal selling. Promosi melalui penjualan langsung ke tempat customer berada dengan menawarkan jasa tersebut.
Yang keempat, ada strategi place. Logic Advertising berlokasi di Jalan Megalrejo nomor 7, Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Blora, Jawa Tengah. Yang kelima, people. Di dalam Logic Advertising ini menentukan maju atau tidaknya perusahaan. Adapun orang-orang yang berperan dalam Logic Advertising yaitu yang pertama, Direktur utamanya Doni Putra Pratama, Divisi Kreatif dan Produksi Farul Ananda Tuburfon, Divisi Media Danisa Mayora Santoso, Divisi Pemasaran Fikri Bogi Ramadan, dan yang terakhir Akun Service Atita Furti Fatim. Yang keenam ada proses. Proses merupakan penggunaan jasa oleh customer yaitu melakukan pemesanan dan diskusi mengenai tema iklan yang ingin dibuat. Kemudian pihak customer melakukan pemilihan paket yang diinginkan, lalu setelah ini dilakukan oleh pengerjaan logic advertising sampai iklan tersebut selesai dikerjakan. Yang terakhir ada physical evidence, yaitu di mana fasilitas pendukung atau sarana dalam menjual produk dari logistik advertising adalah adanya properti yang menarik dalam pembuatan iklan. Selanjutnya ada aspek produksi. Proses produksi sebuah iklan adalah seluruh bagian kegiatan dari tahap negosiasi dengan klien, persiapan penelitian, perencanaan, pelaksanaan produksi, penayangan, hingga pengawasan terhadap penayangan dan dampak yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Nah, adapun beberapa tahapan dari pembuatan iklan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada negosiasi, yaitu kegiatan ini bisa dilakukan oleh kalangan pimpinan perusahaan iklan untuk mendapatkan jaringan klien yang luas. Nah, selanjutnya ada persiapan, yaitu tahap persiapan yang dimaksud di sini adalah ketika klien sudah menyetujui untuk mengontrak sebuah perusahaan iklan guna menangani promosi. Nah, selanjutnya ada penelitian. Di sini tahap penelitian adalah yang dilakukan oleh Departemen Riset dan Media untuk menggali tujuan dan sasaran iklan. Penelitian dapat dilakukan di dalam ruang kantor, yaitu dengan melakukan diskusi dan studi literatur, serta penelitian di luar dilakukan dengan survei lapangan. Nah, selanjutnya ada perencanaan. Nah, tahap perencanaan di sini dilakukan oleh Departemen Kreatif dan Bina Cipta atau Departemen Kreatif. Mendapatkan masukan dari klien dan dari Departemen Riset dan Media. Kemudian masukan-masukan tersebut diterjemahkan ke dalam konsep-konsep ide kreatif. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Departemen Produksi melaksanakan ide-ide kreatif ke dalam bentuk artwork yang siap tampil ke berbagai media. Sebelumnya dilakukan presentasi dan diskusi dengan klien untuk mendapatkan rekomendasi iklan yang siap tayang. Diskusi dengan klien untuk mendapatkan dilakukan oleh semua wakil dari masing-masing departemen. Selanjutnya ada penayangan, yaitu tahap ini dilakukan oleh Departemen Usaha dalam hubungannya dengan klien serta perizinan tayang. Departemen ini mengetahui segala informasi mengenai berbagai media, harga, dan waktu tayang, serta efisiensi efektivitas pemilihan media iklan. Yang terakhir yaitu adalah pengawasan. Nah, tahap ini merupakan tahap terakhir dilakukan secara bersama-sama antara pihak klien dengan pihak perusahaan iklan. Dari hasil pengamatan dua pihak tersebut, dilakukan evaluasi dan seluruh hasil rangkaian proses pembuatan iklan tersebut dengan melihat dampak keuntungan serta kerugian yang timbul. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan. Dalam aspek keuangan terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama adalah rencana anggaran pengeluaran, yang kedua adalah analisis break-even point atau BEP. Adapun rencana anggaran pengeluaran yang terdiri dari alat dengan total biaya sebesar Rp1.200.000. Selanjutnya, ada perlengkapan berupa properti iklan dengan total biaya sebesar Rp4 juta. Nah, untuk 1 bulan produksi, kami menganggarkan biaya sebesar Rp4 juta. Kemudian, untuk total pengeluaran dalam 1 tahun produksi berjumlah 10 juta. Aspek keuangan selanjutnya yaitu analisis break-even point. Dengan perhitungan laba bersih yang terdiri dari total revenue atau pendapatan sebesar 19 juta per bulan, dengan laba kotor 15 juta per bulan, dan menghasilkan laba bersih sebesar 10.200.000 per bulan. Adapun perhitungan BEP per unit untuk iklan dalam bentuk foto dalam memproduksi minimal 1 iklan foto dan dalam bentuk video menghasilkan 1 iklan video di setiap bulannya. Nah,
Mendirikan suatu usaha membutuhkan persiapan dan konsep yang matang, di mana usaha yang didirikan ini diharapkan tidak hanya berdiri pada saat itu saja, tetapi juga dapat berkembang menjadi lebih besar lagi. Logic advertising adalah sebuah penyedia jasa layanan periklanan di mana jasa ini dapat mempermudah para perintis usaha untuk memperkenalkan produk mereka. Usaha ini diharapkan dapat membawa dampak yang baik untuk berbagai pihak dan mempermudah bisnis usaha mereka. Keberhasilan suatu usaha tidak lepas dari implementasi strategi-strategi yang telah kami susun. Untuk itu, kami membutuhkan kesiapan dan ketepatan dalam mengimplementasikan strategi tersebut. Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami butuhkan demi tercapainya usaha kami. Sekian bisnis plan dari Logic Advertising. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.